Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit mengulas tentang gangguan kecemasan menyeluruh dan bagaimana cara kita untuk mengelola kecemasan yang sering kita alami tersebut dengan teknik-teknik yang dikatakan sebagai terapi kognitif. Di dalam hal ini biasanya kita melihat pada kasus-kasus di dalam klinis sehari-hari, orang yang mengalami kecemasan menyeluruh itu berpikir jauh ke depan sekali. Beberapa orang itu bahkan sampai beberapa langkah dan biasanya pikirannya sangat otomatis. Jadi kalau sudah pikir ini, dia akan berpikir adanya seperti ini, adanya seperti ini. Sehingga kadang-kadang pikiran-pikiran otomatis ini mengganggu karena membuat pasien merasa cemas dan takut selalu dalam keadaan yang dihadapinya sehari-hari. Pada kondisi tertentu, misalnya pada pasien psikosomatik, pikiran-pikiran otomatis ini berkaitan dengan gejala-gejala fisik yang dia alami. Misalnya dia mengalami gejala nyeri, dia pikir jangan-jangan ini adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan kanker misalnya. Atau misalnya kalaupun dia nyeri dada dan kemudian sudah diperiksa normal pun, pasien akan berpikir jangan-jangan dokternya belum mampu mengatasi keadaannya dan kemudian dia salah diagnosis misalnya seperti itu. Pikiran-pikiran negatif yang berkaitan dengan pikiran otomatis ini juga sangat sering kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas menyeluruh. Dan di dalam prakteknya, selain dengan pengobatan, dengan terapi, biasanya kita juga meminta pasien untuk selalu berpikir dengan sadar kepada keadaannya sekarang. Tidak berpikir yang masa lalu karena biasanya akan membuat pasien semakin depresi, dan tidak akan berpikir kepada masa depan yang terlalu panjang karena membuat pasien akhirnya menjadi semakin cemas. Jadi dia harus berpikir sebagaimana apa adanya, pikirannya hanya kepada kondisi saat ini saja atau here and now yang kita sebut di dalam praktik sehari-hari. Mengapa? Karena proses ini harus dilatih agar pasien tidak terlalu overthinking atau berlebihan di dalam berpikir untuk hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Kadang-kadang kita sering sulit untuk mengendalikan pikiran kita. Memang perlu adanya satu antisipasi. Kita tentunya mempunyai plan terhadap sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita menabung untuk kehidupan ke depan, kita punya cicilan untuk rumah kita, mungkin kita pengen beli ini sesuatu, kita ada plan. Tetapi rasionalisasi kita tetap berjalan. Nah, pada orang yang mengalami gangguan cemas, rasionalisasi ini kadang-kadang sangat kurang. Sehingga dia selalu berpikir ada sesuatu yang akan menjadikan dia lebih susah ke depannya. Negative thinking ini yang lebih banyak mempengaruhi. Berbeda mungkin dengan kita kalau planning biasa dengan keadaan seperti kita mau menabung atau kita mau merencanakan sesuatu. Positive thinking kita mungkin akan jauh lebih banyak daripada negative thinking kita. Sedangkan pada orang yang mengalami gangguan cemas, negative thinkingnya jauh lebih dominan dan itu menguasainya dia. Maka biasanya kita minta dia untuk mencoba berpikir hanya saat itu saja. Kalau pikiran itu datang, berpikirlah seperti kalau misalnya kondisinya itu datang. Jadi tidak pada saat yang kita tidak temukan, banyakkan pada pasien adalah dia terlalu banyak berpikir sampai jauh-jauh ke depan. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, tentunya memang perlu dibantu dengan teknik lain. Apa yang bisa dibantu adalah dengan meditasi biasanya. Meditasi yang saat ini lagi dikembangkan adalah mindfulness meditation. Orang itu diminta untuk sebagaimana apa adanya saja, memandang kondisi kehidupan dan kondisi lingkungannya. Dia tidak terlalu berpikir jauh ke depan dan juga tidak terlalu berpikir jauh ke belakang. Yang penting adalah apa adanya yang dirasakan saat itu, itulah yang dia lakukan. Sehingga misalnya contohnya, kalau dia sakit kepala, oke, baik, sakit kepala, mungkin saya kurang istirahat atau saya perlu makan obat, makan obat. Tidak perlu berpikir, waduh sakit kepala ini bisa jadi tumor otak, sakit kepala ini bisa mengalami satu kondisi yang tertentu atau apa. Kalau orang lain misalnya melakukan sesuatu kepada kita yang tidak nyaman, kita berpikir, oh mungkin orang itu juga sedang dalam keadaan yang tidak baik sehingga dia melakukan itu kepada kita.
Sehingga yang perlu dikembangkan di dalam hal ini adalah selalu kita berupaya untuk berpikir yang positif dan mengambil segala sesuatu dari perspektif yang positif, dan yang hanya saat itu saja, tidak sampai kita berpikir jauh-jauh ke depan. Semoga teknik ini bisa membantu dan memang perlu dikembangkan, karena tidak seperti membalikan telapak tangan, tetapi perlu dikembangkan agar bisa menjadi suatu keseharian yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kepribadian kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat jiwa.